Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang memegang buku berjudul Seven Awareness of Excellent Parenting. 7 kesadaran hati dan jiwa menjadi orang tua di atas rata-rata. Nah, ini adalah buku yang saya tulis bersama dengan istri saya setelah 15 tahun mendidik, membina, dan dianggap telah berhasil mencetak atau mendidik putri kembar kita yang bernama Zara dan Ziva. Jadi buku ini lebih lama saya tulis karena butuh bukti dulu ya bahwa parenting itu ternyata tidak semudah membalikan tangan. Perbedaan orang lama, orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu ketika mereka nggak belajar tentang parenting, tetapi ketika ada anak yang sedang butuh bantuan, apakah itu menangis dan sebagainya, maka biasanya orang tua langsung mendahulukan. Tapi orang tua zaman sekarang ketika ada anak yang nangis dan sebagainya, maka mungkin ilmu parenting sudah sangat banyak, tetapi mempraktikkan ilmu parenting itu yang masih sangat sulit. Sehingga seringkali kita terdengar bahwa ketika anak itu diam, dikasih handphone, itu adalah sebuah jawaban dari era ya yang disebut dengan digital teknologi seperti pada hari ini. Apakah itu benar ya? Di buku ini dijawab dari sebuah konsep yang berjudul 7 kesalahan orang tua yang sama dan diulang-ulang, dan 7 solusi bagaimana mendidik anak untuk menjadi di atas rata-rata. Teman-teman yang kredit, sahabat-sahabat hebat. Nah, mari kita mulai. Di era sekarang ini sebenarnya anak-anak kita ini ya, setiap anak Anda, anak kita yang lahir itu adalah anak-anak yang sangat ajaib ya. Kenapa ajaib? Mereka adalah makhluk Allah yang sudah terpilih. Mereka terpilih bahkan dalam proses ya, proses kandungan sudah terpilih. Disitulah kemudian kita dicari menjadi yang terbaik. Dunia kedokteran dewasa ini menyampaikan bahwa ada sekitar 200 juta calon manusia dalam rahim seorang ibu ketika ibu ini akan mengandung. Jadi dipilih dulu, dan kemudian di Al-Quran misalkan Allah bertanya dalam Al-Quran misalkan alastu bi rabbikum, dan kita menjawab qalu bala syahidna. Sebuah pertanyaan yang ditanyakan dalam perjanjian primordial antara Maha Pencipta Allah dengan calon ciptaannya adalah makhluk, adalah manusia. Allah bertanya, siapa di antara kalian yang siap menjadi hambaku yang ya pemenang? Siapa di antara kalian yang siap menjadi hambaku yang kuat, yang sabar, yang tekun, yang mau belajar, dan sebagainya, sebagainya. Dan kitalah yang kemudian mengatakan qalu bala syahidna, akulah yang siap. Maka kemudian pada tanggal 12 Agustus itu lahirlah seorang Nanang Qasim Yusuf. Mungkin pada tanggal 7 April lahir nama Anda, pada tanggal 1 Mei, pada tanggal 12 Desember, pada tanggal 7 ya Februari lahirlah Anda dan Anda semuanya. Dan yang menarik sahabat-sahabat hebat, dalam buku parenting ini, sejak kita dilahirkan itulah kita seringkali melupakan perjanjian kita dengan Allah, sehingga kita diberikan yang namanya masalah atau ujian agar kita kembali mengingat bahwa kita pernah punya perjanjian dengan Allah yang terjadi dalam alam rahim tersebut ya. Maka disebut ya bahwa di Al-Quran Allah itu sangat dekat, fa inni qarib, aku sangat dekat ya. Maka kelompok orang-orang yang mendekati Allah disebut al-muqarribun, al-muqarribin, orang yang selalu belajar mendekati Allah ya. Dan itu juga sama ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, fa'aina tadhabun, Ibrahim menjawab, ana dzahibun ila rabbi ya. Jadi orang-orang yang mendekati Allah dengan caranya ya, ada banyak cara, ada banyak jalan mendekati Tuhan ya, ada banyak cara. Dan kalau kita konsistensi di bidang cara yang kita lakukan, itu pun bisa kita menjadi pribadi yang sangat besar, sangat agung, sahabat-sahabat hebat. Nah, kembali kepada konsep di awal, berarti putra-putri Anda yang lahir, mereka adalah anak-anak yang terpilih
Mereka sudah terfilter, sudah terpilih akan lahir memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Nah, bagaimana proses mereka berkembang? Disitulah pentingnya peran pendidikan yang dimulai dari keluarga, dari orang tua. Apa yang orang tua lakukan akan mudah ditiru oleh anak-anaknya. Orang tua melakukan kejahatan, keburukan, maka anak pun akan mudah melakukan keburukan. Orang tua melakukan kebaikan, nah seringkali lebih sulit, ya, butuh terus diarahkan, dibimbing. Tapi kalau keburukan bisa dengan cepat langsung ditiru. Tapi kalau kebaikan ini butuh pendampingan, butuh coaching, sehingga anak-anak kita akhirnya memiliki sebuah karakter dari kebiasaan hebat orang tua tersebut. Nah, sahabat-sahabat yang luar biasa, jadi setiap anak kita pada saat dia lahir dan menangis, ya, itu menunjukkan sebuah simbol bahwa bayi-bayi itu dalam keadaan alam rahim, alam yang sangat damai, alam yang sangat nyaman, alam yang sangat nikmat dalam kandungan ibunya, dan tiba-tiba harus keluar dari rahim ibunya sehingga dia menangis dan dia kemudian, ya, kaget dan mulai harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Disitulah mengapa kita disebut sebagai makhluk sosial. Sejak kita lahir, kita nggak mungkin sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, kita membutuhkan tangan orang lain, kita membutuhkan dukungan orang lain, dan itu semuanya adalah menjadi sebuah simbol bahwa kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, bukan makhluk kasar yang sedang belajar spiritual, teman-teman hebat, sahabat-sahabat hebat. Jadi kalau kita kemudian, ya, seringkali tanpa kita sadari menggunting potensi talenta anak-anak kita dan kita merasa bahwa kita benar, ini bagaikan sebuah metafor seperti ini. Metafornya adalah ketika ada orang, dia ada anak, ya, dia ke taman dan melihat di taman itu ada kepompong, Anda tahu kepompong, dan ada kupu-kupu. Ketika anak kecil melihat kepompong dan melihat kupu-kupu, maka pasti berbeda meresponnya. Satu kepompong yang saya lihat seperti lelah dan kasihan, kan. Satu lagi adalah kupu-kupu yang begitu indah buat anak-anak. Sehingga dalam pikiran anak ini berpikir simpel bahwa kayaknya kasihan deh kupu-kupu yang di kepompong. Apa yang dilakukan, teman? Karena ngerasa kasihan tersebut, akhirnya anak kecil ini mengambil gunting dan memotong kepompongnya. Dan apa yang terjadi, Anda sudah menduganya. Ketika Anda memotong kepompong tersebut, maka kepompong itu jatuh dan tidak pernah menjadi kupu-kupu. Nah, itulah yang seringkali metafor itu yang ada dalam buku Seven Awareness of Excellent Parenting. Seringkali, ya, orang tua karena dia kasihan, justru akhirnya tanpa dia sadar dia menggunting talenta, potensi, kebiasaan, bahkan keyakinan putra-putrinya, sehingga akhirnya dia tergunting dan kemudian jatuh. Nah, ini saya rasa menjadi sebuah renungan tentang Seven Awareness of Excellent Parenting buat Anda dimanapun. Apalagi seminar ini seringkali disampaikan di sekolah-sekolah khusus untuk orang tua murid, ya, dalam situasi apakah akhir semester atau awal tahun ajaran baru untuk mempelajari Seven Awareness of Excellence Parenting. Saya menulis buku Seven Awareness of Excellent Parenting. Salam kesadaran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.